Kita lanjut bagian berikutnya tentang pertentangan hadharah barat dengan Islam. Pertama, takumul hadaratul gharbiyah ala asasi faslitin anil hayah. Budaya barat itu dibangun di atas asas pemisahan agama dari kehidupan. Jadi landasan pemahaman itu muncul memang bukan dari agama, bukan dari ad-din. Wa tunkiru ayyakuna lid-dini asarun fiha. Dan mengingkari agama itu punya pengaruh di dalam kehidupan. Bahasa sederhananya, peradaban barat itu dibangun di atas asas sekulerisme. Nggak boleh ada bau-bau agama di dalam mengurus kehidupan. Ini kok ngurus politik bicara agama nggak mau mereka. Ngurus pendidikan kok ada agama tidak mau. Kemudian yang kedua, pandangan tentang kehidupan di dalam peradaban barat itu adalah manfaat. Manfaat di sini maksudnya manfaat materi. Sehingga ya negara itu bisa melakukan masalah benar atau tidak itu tergantung apakah menguntungkan ataukah tidak. Begitu juga partai, begitu juga individu. Oleh sebab itu kalau dianggap menguntungkan ya dilakukan. Kalau tidak ya enggak. Misalnya kayak nilai-nilai moral. Moral dengan akhlak di dalam Islam itu berbeda. Jujur di dalam peradaban barat itu kalau menguntungkan. Karena nggak ada sangkut pautnya dengan agama. Sehingga ya kalau tidak menguntungkan itu harusnya berdusta ya berdusta. Menyebar hoax ya, asal bisa membangun kepercayaan nggak apa-apa. Dalam Islam jujur itu dilakukan karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Entah merugikan ataukah tidak itu urusan yang lain. Nah, efeknya apa? Kanat as-sa'adatu indahum i'ta'al insan akbar qistin minal mut'ah al-jasadiyah. Kebahagiaan menurut mereka itu adalah dengan memberikan kepada manusia sebesar-besarnya bagian dari kenikmatan jasadiyah. Wa tawfira asbabiha lahu, dan memenuhi sebab-sebab kenikmatan jasadiyah itu. Jadi ukuran bahagia atau tidak itu nanti kaitannya dengan materi. Unsur selain itu sudah dinomor sekiankan. Bahkan unsur spiritualitas nggak jadi perhatian. Tabiat manusia itu nggak akan pernah puas. Kalau dia punya satu lembah dari emas, maka dia ingin dapat dua. Jadi nggak akan pernah puas itu. Nah, di dalam Islam, gambaran kehidupan dalam peradaban Islam itu tercermin di dalam falsafah Islam yang terpancar dari akidah Islam. Dan berdiri di atas falsafah itu kehidupan. Kemudian aktivitas manusia di dalam kehidupan itu berdiri di atas falsafah Islam. Falsafahnya apa? Adalah mazjul madah birruh. Menggabungkan antara materi dengan ruh. Ja'lul a'mali musayyaratan bi awamirillah wa nawahi. Menjadikan perbuatan itu berjalan sesuai dengan perintah dan larangan Allah Ta'ala. Ini adalah asas dari kehidupan di dalam pandangan Islam. Artinya apa? Materi, kepuasan materi, fisik itu tidaklah dilarang. Silahkan dipenuhi. Tetapi harus digabungkan dengan ruh, yakni kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil yang halal, silahkan ambil. Tapi kalau yang haram, maka hendaklah dijauhi. Pandangan Islam begitu.
Oleh sebab itu kita dapati makna kebahagiaan di dalam konsep Islam itu hanya diperoleh dengan satu cara, yakni ketika adanya ketenangan hati di dalam ridha Allah Ta'ala. Karena ketenangan hati itu bisa diperoleh ya pakai obat-obatan. Ya, ngefly, tenang dia. Obatnya habis, tambah gelisah. Bahagia itu kalau hati tenang di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebutuhan fisik itu terpenuhi atau tidak ya secara sempurna, itu nggak ngaruh kepada kebahagiaan. Ini misalnya di dalam tafsir At-Tabari saya kutipkan. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api oleh Namrud. Itu riwayatnya itu 50 atau 40 hari. Jadi beliau itu dibakar itu. Apinya saking besarnya, kayu yang disediakan sangat besar, itu sampai 40 atau 50 hari beliau di dalam api itu. Nggak bisa kita bayangkan kayak apa ini. Kayak kebakaran hutan aja kan nggak sampai segitu panjang waktunya itu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ma kuntu ayyaman wa layali qattu atyaba aishan id kuntu fiha. Tidak ada satu hari dan juga malam yang itu lebih menyenangkan hatiku. Kehidupan itu terasa nyaman itu daripada siang dan malam yang aku berada di dalam kobaran api itu. Itu kata Nabi Allah Ibrahim. Karena apa? Apinya disuruh dingin, kemudian memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Waditu anna aishi wa hayati kullaha mithlu aishi id kuntu fiha. Aku menginginkan ya, berharap seandainya bisa itu kehidupanku itu semuanya itu adalah kehidupan semisal aku berada di dalam api tersebut. Nah, dalam pandangan Islam begitu. Bahagia itu bisa diperoleh kalau bisa mentaati kepada Allah dengan keikhlasan. Seperti juga Rasulullah ini dalam hadis ketika beliau lelah, beliau katakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal as-shalah. Rehatkan kami wahai Bilal dengan sholat. Jadi sholat menghadap Allah itu bentuk kesenangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak sampean misalnya para pengusaha nanti misalnya rasakan itu ketika mengeluarkan harta ya, zakat misalnya atau apalah. Ketika itu sampean gabungkan dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan terasa itu kebahagiaannya. Jadi bukannya mengeluarkan zakat itu rasa mangkel, rasa dalam hati kok ini sayang sekali, tidak. Bisa mengasihi orang itu akan ada rasa bahagia. Insya Allah begitu. Kalau nggak percaya rasakan. Kalau sudah dicoba nggak merasa, nah coba. Itu berarti mafhumnya itu yang perlu diperbaikin. Termasuk ini Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Rabb, sesungguhnya penjara itu lebih aku sukai daripada mengikuti ajakan mereka. Diajak untuk bersenang-senang oleh para wanita. Nabi Yusuf lebih senang dimasukkan penjara. Kalau logika peradaban barat mungkin akan lebih memilih bersenang-senang ya, dengan perempuan-perempuan cantik itu. Tapi Nabi Yusuf tidak, karena beliau memandang tadi hidup itu landasannya perintah dan larangan Allah. Ini kalau tidak di penjara beliau akan tergoda. Ya. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin. Kalau enggak engkau palingkan aku dari tipu daya wanita-wanita itu, aku akan condong.
akan terjatuh pada godaan mereka. Jadi melihat itu, ini potensi maksiatnya besar, di penjara lebih aman, beliau lebih senang di penjara. Ini kan ada pada diri seorang muslim seharusnya. Ini saya contohkan kembali, ada Malik bin Dinar. Itu mengatakan, kharaja ahlud dunya minat dunya. Yakni telah meninggal dunia orang yang menghambakan diri kepada dunia. Walam yadhuqu atyaba ma fiha. Dan mereka itu belum merasakan sesuatu yang lebih nikmat, lebih membahagiakan di dalam dunia itu. Sudah keburu meninggal padahal belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia. Kalau mereka mengatakan, wa ma huwa ya Aba Yahya. Apa yang paling nikmat di dunia itu wahai Abu Yahya? Qala ma'rifatullahi azza wa jal. Maka Malik bin Dinar katakan, yakni ma'rifat kepada Allah azza wa jal. Jadi ini kebahagiaan menurut beliau ya begitu. Ketika bahasanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, masjul maddah birruh. Kehidupan yang sifatnya materi ini bisa kita mix, ya, kita gabungkan dengan arruh spiritual, ya, kesadaran dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini makhluknya, kita dicipta, kita berada di dalam perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh juga Bisri Al-Hafi ini seorang yang hidup pada masa Imam Ahmad. Ini kutipan dari kitab Tazkiratul Aulia, ya, tulisan Fariduddin Attor. Beliau suatu malam berdiri di tangga itu. Saking lamanya sampai ilas sobah. Jadi berdiri di tengah tangga sampai subuh. Summa nazala li sholatil jamaah. Kemudian turun dari tangga itu untuk sholat jamaah. Jadi rupanya termenung di tengah-tengah tangga. Nah, ketika pagi, kata saudara perempuannya itu, mengapa engkau itu berdiri di tengah tangga? Jadi ngapain itu? Lama sekali di tengah tangga. Kata beliau, khatara fi bali. Muncul di dalam benakku. Anna katsiran minan nas fi Baghdad asma'uhum bisyar. Bahwasanya banyak di Baghdad ini manusia yang namanya adalah Bishr. Sama-sama Bishr. Al-Hafi ini julukan karena beliau orangnya tidak pakai sendal. Kemana-mana nggak pakai sendal. Terkenal miskin juga. Jadi aku ini heran mikir kan. Jadi di tengah tangga ini mikir. Di Baghdad ini banyak orang namanya Bishr. Ba'duhum Yahudi, sebagian mereka itu Yahudi. Wa ba'duhum Nasrani, sebagian mereka Nasrani. Wa ba'duhum Majusi, sebagian mereka juga Majusi. Wa ismi aidan Bishr, namaku itu juga Bishr. Famin aina hasala li sa'adatul Islam min bainihim. Lalu dari mana datangnya aku ini mendapatkan kebahagiaan Islam ini di tengah-tengah Bishr yang lain kok tidak dapat. Jadi mikirkan ini, sama-sama Bishr kok aku Islam. Dan beliau yang lebih mengagumkan itu mengatakan itu adalah sa'adah, kebahagiaan. Hal-hal begini yang patut kita perhatikan di dalam konsep peradaban. Islam itu kadang begini, orang yang miskin pun dia merasa bahagia karena apa? Tenang hatinya di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin untuk pembahasan hadharah dan madaniyah. Nah, ada tambahan sedikit ini tentang yang hampir mirip itu tentang pengetahuan. Ada istilah ilmu, ada istilah sakofah. Kalau ilmu ini sifatnya universal. Ya, lewat metode ilmiah diperolehnya, observasi, percobaan, analisis, dan kemudian ada sampai pada kesimpulan.
ini bisa diambil dari manapun. Seperti kayak misalnya biologi, fisika, kimia, astronomi, dan sebagainya, itu nggak peduli agamanya apa, pelajari aja. Kemudian yang kedua, sakofah, untuk mendapatkannya itu lewat berita, lewat penukilan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian lewat istimbat. Istimbat itu penggalian. Maka ini sifatnya khusus. Khusus. Jadi hati-hati dengan sakofah barat. Kayak misalnya kayak psikologi, kemudian sosiologi dan sebagainya, itu bentuk sakofah. Apakah mempelajarinya haram? Ya enggak juga, tapi perlu hati-hati tadi. Nah, sakofah itu ada yang juga mirip dengan ilmu. Walaupun itu lewat berita, lewat istimbat, tidak lewat percobaan ilmiah, tapi itu hukumnya seperti ilmu dari sisi kebolehan dan keuniversalan, yakni tidak dilihat dari manapun dia mengambil. Seperti misalnya matematika. Matematika ini kan nggak dari percobaan, nggak. Kemudian pertukangan, pelayaran, dan sebagainya. Ini boleh diambil dari manapun.